dari cara yang benar dan dia belanjakan ke tempat yang dibenarkan oleh Allah. Dua pertanyaan itu tentang harta, dan yang keempat kita akan ditanya juga tentang tubuh kita. Ya. Untuk apa tubuh kita ini kita gunakan? Sampai dia ditanya. Jadi dia akan tetap berdiri di padang mahsyar, dan itu adalah perihal yang sangat berat sekali, ya, sengsara sekali. Kita lama-lama di padang mahsyar, sampai kemudian ditanyakan 4 hal, kata Rasulullah. Dimintai pertanggungjawaban 4 hal ini. Yang pertama adalah umur. Umur kita akan ditanya, mulai kita dilahirkan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di usia balik kita. Digunakan untuk apa usia kita? Dihabiskan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau umur itu habis sia-sia begitu saja? Yang kedua, tentang ilmu kita. Allah akan tanya, ya, bagaimana ilmu yang dia miliki dia amalkan atau tidak, ya, pengetahuan yang dia miliki dia kerjakan atau tidak. Dan yang ketiga, tentang hartanya. Nah, ini kaitannya dengan rezeki tadi, ya. Berbeda dengan umur dan ilmu, harta pertanyaannya 2, ya. Min aina iktasabahu, dari mana dia peroleh, wa fima anfaqahu, dan di kemanakan dia belanjakan, dia infakkan. Bisa jadi dia dapatkan hartanya dari hal yang baik, namun dia belanjakan, dia keluarkan ke hal-hal yang tidak dibenarkan. Atau kebalikannya, bisa jadi seseorang mendapatkan harta dengan cara yang tidak dibenarkan, tetapi dia belanjakan di jalan yang dibenarkan. Bisa jadi dia dapatkan dengan cara yang tidak benar, dan dia belanjakan ke hal-hal yang tidak dibenarkan juga. Dan kemungkinan yang keempat, dan mudah-mudahan kita termasuk yang ini, dia dapatkan dari cara yang benar dan dia belanjakan ke tempat yang dibenarkan oleh Allah. Dua pertanyaan itu tentang harta, dan yang keempat kita akan ditanya juga tentang tubuh kita, ya. Untuk apa tubuh kita ini kita gunakan? Apa untuk tidur saja, ya? Untuk senang-senang saja? Nah, untuk apa? Apa kita siksa tubuh kita ini, ya, dengan tidak memberikan haknya, atau untuk apa? 4 hal inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kelak akan ditanyakan tentang umur, tentang ilmu, tentang harta, dan tentang tubuh kita. Nah, mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah memberikan pemahaman kepada kita tentang rezeki. Insya Allah kita tidak usah khawatir selagi kita lakukan 6 hal yang Allah jamin rezeki kita, sebab-sebab yang kita sebutkan tadi. Insya Allah tidak mungkin kita tidak makan, tidak mungkin kita kelaparan, tidak mungkin kita, ya, sengsara. Nah, yang kita butuhkan adalah kecukupan, yang kita butuhkan adalah keberkahan, ya, keberkahan. Nah, tidak ada anjuran kita itu menjadi kaya, tidak ada. Tidak ada kita anjuran untuk menjadi kaya. Tetapi bagaimana ma'aghna saja, dicukupkan. Nah, itu saja, ya, dicukupkan. Kita minta kepada Allah itu dicukupkan rezeki kita, supaya kita tidak berat seperti tadi.
Semakin banyak, semakin kaya, semakin berat juga kita mempertanggungjawabkannya. Ya. Tapi kita minta dicukupkan saja oleh Allah. Ya Allah, cukupkanlah rezekiku. Nah, dan makna cukup itu luas Bapak Ibu. Pengen ini ada, pengen itu ada. Apalagi kan? Ya Allah, cukupkanlah. Aku mau ke tanah suci. Udah. Kenapa mau dibeli lebih? Kalau dibeli lebih malah susah kita. Ya. Kalau diberi lebih susah. Akan lebih banyak. Ya Allah, cukupkanlah, aku ingin mobil baru. Dapat. Itu aja, cukupkan aja. Ya Allah, aku ingin ya tinggal di rumah yang baru. Cukup. Nggak usah lebih. Kalau lebih berat kita. Ya. Terus terang berat kalau lebih. Dan itu tidak akan membuat hati kita tenang. Makanya apa? Orang yang lebih tidak pernah merasa cukup. Itulah rahasianya. Orang yang pengen lebih tidak akan pernah merasa cukup. Tetapi kita dalam hati kita minta kepada Allah, ya Allah cukupkanlah rezeki hamba. Itu saja. Insya Allah ketika itu permintaan kita, ya hati kita akan tenang. Artinya kita nggak neko-neko. Nah, gitu. Sebab yang 6 kita lakukan, ya. Kemudian kita minta cukupkan saja, jangan dilebihkan. Kalau dilebihkan, ya, berat nanti, nggak akan cukup. Sampai hari kiamat tidak akan cukup. Nah, demikian saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita senantiasa diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.